Tidak semua pembalap MotoGP lahir sebagai calon superstar. Ada rider yang sejak awal sudah diprediksi menjadi juara dunia, mendapat motor terbaik, dukungan besar, dan sorotan media sejak usia muda. Namun ada juga pembalap yang jalannya jauh lebih sulit, tidak terlalu diperhitungkan, sering diragukan, bahkan hampir kehilangan tempat di MotoGP. Fabio Di Giannantonio adalah salah satu contoh paling unik di MotoGP modern. Hari ini banyak orang mengenalnya sebagai rider Ducati yang mampu bertarung di depan bersama para pembalap terbaik di dunia. Bahkan di musim 2026, saat Ducati mulai mengalami kesulitan, Di Gia justru berubah menjadi salah satu penyelamat mereka. Namun jika melihat beberapa tahun ke belakang, situasinya benar-benar berbeda. Sulit dipercaya bahwa rider yang sekarang menjadi andalan Ducati ini pernah berada di titik di mana hampir tidak ada tim yang tertarik memakai jasanya. Fabio Di Giannantonio bukan tipe pembalap yang datang ke MotoGP dengan status fenomena besar, seperti Marc Marquez atau Pedro Acosta. Perjalanannya menuju kelas utama berlangsung perlahan. Namanya mulai dikenal ketika tampil di Moto3. Di kelas kecil itu, Di Gia menunjukkan bakat besarnya sebagai rider agresif, dengan gaya balap yang sangat berani saat late braking. Musim terbaiknya datang pada 2018, ketika ia ikut bertarung dalam perebutan gelar dunia Moto3 melawan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Walaupun gagal menjadi juara dunia, performanya cukup membuat banyak tim percaya bahwa ia punya potensi besar. Naik ke Moto2, karir Di Gia sebenarnya tidak terlalu spesial. Ia beberapa kali tampil cepat, meraih podium dan kemenangan, tetapi tidak benar-benar menjadi rider dominan. Bahkan, dibanding beberapa rider lain, namanya tidak terlalu sering dibicarakan media. Namun Gresini Racing tetap percaya kepadanya dan memberikan kesempatan naik ke MotoGP pada 2022 menggunakan motor Ducati. Masalahnya, ia datang ke MotoGP di masa ketika Ducati sedang berada di level yang sangat mengerikan. Pada periode 2022 sampai 2023, Ducati menjadi motor terbaik di grid MotoGP. Hampir semua rider Ducati tampil kompetitif. Pecco Bagnaia menjadi juara dunia. Jorge Martin tampil sangat cepat. Marco Bezzecchi langsung bersinar. Johan Zarco konsisten di depan. Enea Bastianini bahkan sempat menjadi ancaman serius untuk tim pabrikan. Singkatnya, hampir semua pembalap Ducati terlihat hebat. Tapi anehnya, Di Gia justru menjadi satu-satunya rider Ducati yang sangat kesulitan. Ia sering tercecer di papan tengah, kesulitan menjaga ritme balapan, sulit memahami karakter Desmosedici, dan sering kehilangan feeling saat pengereman. Ketika rider Ducati lain bertarung podium, Di Gia kadang bahkan kesulitan masuk 10 besar. Hal itu membuat banyak fans mulai menganggapnya gagal. Tekanan terhadap dirinya semakin besar karena semua orang tahu Ducati adalah motor terbaik. Jadi ketika rider lain bisa cepat memakai motor yang sama, otomatis banyak yang berpikir masalahnya ada pada pembalapnya. Musim 2023 menjadi titik paling berat. Hasil buruk terus datang, dan Gresini akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Keputusan itu terasa seperti akhir dari perjalanan Di Gia di MotoGP, karena pada saat yang sama, hampir semua kursi untuk musim 2024 sudah mulai terisi. Yang membuat situasinya makin menyakitkan adalah tidak ada tim yang benar-benar tertarik kepadanya. Tidak ada rumor besar, tidak ada proyek menarik, tidak ada kepastian masa depan. Hingga mendekati akhir musim, Di Gia masih belum tahu apakah ia masih akan berada di MotoGP atau tidak. Namun justru saat itulah semuanya berubah. Salah satu hal paling unik dari Fabio Di Giannantonio
adalah ia selalu tampil luar biasa ketika kontraknya berada di ujung tanduk. Begitu dipastikan tidak dipertahankan Gresini, Di Gia tiba-tiba berubah total. Ia terlihat jauh lebih percaya diri, lebih agresif, lebih nyaman dengan Ducati, dan yang paling penting, hasilnya mulai datang. Puncaknya terjadi di Qatar 2023. Di Gia tampil luar biasa dan memenangkan balapan MotoGP pertamanya setelah mengalahkan Pecco Bagnaia. Kemenangan itu terasa sangat emosional karena datang tepat ketika karirnya hampir berakhir. Tetapi yang mengejutkan bukan hanya kemenangan itu. Setelah Qatar, Di Gia terus tampil cepat. Ia mulai rutin bertarung di depan, meraih podium, dan menjadi salah satu rider Ducati tercepat di akhir musim. Perbedaannya terasa sangat jomplang dibanding penampilannya di awal tahun. Banyak orang sampai bingung melihat perubahan besar itu. Rider yang selama berbulan-bulan terlihat tenggelam, tiba-tiba berubah menjadi ancaman serius. Performa impresif itu akhirnya membuat VR46 memberinya kontrak untuk MotoGP 2024. Dan keputusan Valentino Rossi itu ternyata sangat tepat. Di tim Valentino Rossi, Di Gia seperti menemukan rumah baru. Ia tampil jauh lebih tenang dan matang, tidak terlalu banyak crash, lebih konsisten, dan mulai mampu memaksimalkan potensi Ducati dengan lebih baik. Musim 2024 menjadi musim kebangkitan karirnya. Ducati sampai akhirnya memberinya kontrak langsung pabrikan untuk 2 musim berikutnya. Sebuah perubahan yang luar biasa, mengingat hanya beberapa bulan sebelumnya, ia hampir kehilangan tempat di MotoGP. Musim 2025 sebenarnya tidak mudah untuk rider Ducati. GP25 dikenal cukup sulit dikendarai, dan beberapa rider mengeluhkan karakter motornya. Namun Di Gia berbeda. Ia tidak banyak mengeluh, tidak pernah berbicara buruk tentang motor, tidak menyalahkan Ducati di depan media. Sebaliknya, ia justru tetap percaya dengan proyek Ducati. Di Gia bahkan mengatakan, GP25 adalah motor yang bagus dan punya potensi besar, meskipun masih perlu penyempurnaan untuk melawan rival-rival mereka. Mentalitas seperti itu membuat banyak orang mulai menghormatinya. Di Gia mungkin bukan pembalap paling berisik di media, tetapi ia dikenal sebagai pekerja keras yang fokus mencari solusi. Dan musim 2026 menjadi pembuktian terbesar dalam karirnya. Saat Ducati mulai mengalami kesulitan, justru Di Gia yang tampil paling konsisten. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia beberapa kali terlihat kesulitan memahami GP26. Sementara Di Gia berkali-kali menjadi rider Ducati terbaik di lintasan. Ia hampir selalu menyelamatkan muka Ducati di banyak seri awal musim. Kemenangan dramatisnya di Catalunya 2026 menjadi simbol perubahan besar itu. Dalam balapan penuh chaos dan red flag itu, Di Gia berhasil membawa Ducati meraih kemenangan penting. Kini, dengan 116 poin, 1 kemenangan dan 3 podium, Di Gia berada di posisi 3 klasmen sementara MotoGP 2026. Ironis sekali jika melihat perjalanan karirnya. Dulu hampir tidak ada tim yang menginginkannya. Sekarang justru ia menjadi salah satu rider paling penting bagi Ducati. Dan yang membuat ceritanya semakin menarik, rumor mulai berhembus bahwa Di Gia bisa meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan KTM pada musim 2027. Jika itu benar terjadi, Ducati mungkin akan kehilangan salah satu rider paling underrated di MotoGP modern. Karena Fabio Di Giannantonio adalah bukti bahwa tidak semua pembalap berkembang dengan cepat. Ada rider yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan versi terbaik dirinya. Dan ketika akhirnya semuanya cocok, mereka bisa berubah dari pembalap yang hampir dibuang menjadi penyelamat pabrikan terbesar di MotoGP.